Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Jambi. Peninjauan ini dilakukan seiring makin pekatnya kabut asap di Kota Jambi dengan total luas lahan terbakar di Provinsi Jambi mencapai hampir 1.000 hektar. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni tiba di Jambi pada Selasa pagi 25 Agustus 2026. Setibanya di Jambi, Raja Juli langsung memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutlah di dalam tenda lapangan kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera 9, Kota Jambi. Rapat tersebut dihadiri tim gabungan lintas instansi dari BNPB, TNI, Polri, Kejaksaan, BPBD, BMKG, Wali Kota Jambi, Bupati Muaro Jambi, DPRD hingga jajaran Forkompinda Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan guna memastikan penanganan karhutla optimal melalui dua strategi utama, yakni pemadaman udara dengan helikopter waterbombing dan pemadaman darat oleh tim gabungan. Menurut Raja Juli, berdasarkan data BMKG, fenomena El Nino kuat tahun 2026 ini memiliki karakteristik ancaman serupa dengan karhutla tahun 2015 lalu. Saat ini sejumlah titik hotspot masih terpantau di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi. Guna mempercepat pemadaman, Menteri Kehutanan memastikan penambahan 1 armada helikopter bantuan BNPB serta menjadwalkan operasi modifikasi cuaca pada tanggal 27 dan 30 Agustus 2026 mendatang. Selain penanganan teknis, Menteri Kehutanan menegaskan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Di Jambi, sebanyak 8 warga telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, 42 perusahaan dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan terkait dugaan pidana karhutla. 3 di antaranya berada di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah terus bekerja, bahkan di hari libur tidak ada kalender merah. Pemerintah terus turun untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk mengantisipasi karhutla ini. Tadi saya sampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto, presiden yang luar biasa, yang hands on, langsung terlibat, langsung melakukan memimpin perlawanan terhadap karhutla. Beliau langsung turun dan saya diperintahkan oleh beliau bersama KL yang lain untuk memastikan seluruh perintah yang disampaikan tidak hanya jadi omon-omon tapi dilaksanakan di tempat yang mana beliau kunjungi, sehingga karhutla kita harapkan dapat segera teratasi. Namun seperti yang dikatakan oleh BMKG berkali-kali, ini adalah El Nino yang sangat kuat. Ini referensinya sama dengan 2015 yang lalu. Alhamdulillah, yang terjadi kembali pada saat ini, tapi sama dengan 2015, di mana 2,6 juta hektar lahan dan kawasan terbakar, dan ketika itu airport tutup, sekolah tutup, fasilitas kesehatan kolaps, pusat-pusat perbelanjaan kolaps. Dan insya Allah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, dengan seluruh jajaran, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB, Manggala Agni Kehutanan, masyarakat peduli api dan sebagainya, insya Allah kita bisa mengantisipasi hal yang terburuk akan terjadi. OMC, Operasi Modifikasi Cuaca, akan dilakukan tanggal 27 dan 30. Tadi Bapak Deputi BNPB Pak Budi sudah menyampaikan, sudah ada kesepakatan di antara BNPB, BMKG, dan Kementerian Kehutanan bahwa kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca kapanpun ada potensi awan hujannya, dan tidak hanya di tempat-tempat yang memang ada karhutlanya, tapi di seluruh Jambi yang ada potensi awan hujannya akan kita gelar operasi modifikasi cuaca agar dapat mengatur tinggi muka air tanah untuk mencegah kehutanan. Nah, 27, 28 ini insya Allah nanti 27 dan 30 akan ada operasi modifikasi cuaca, dan insya Allah akan maksimum, dan ini akan insya Allah akan banyak berdampak terhadap karhutla kita. Kedua, waterbombing,
tadi sudah disampaikan juga akan ada penguatan tambahan 1 heli waterbombing lagi dari BNPB. Insya Allah besok siang sudah datang, jadi akan kita punya 3 waterbombing di Jambi yang akan beroperasi di daerah-daerah yang remote, ya, yang agak sulit atau sulit dijangkau oleh pasukan darat. Nah, ketiga tentu adalah pasukan darat sendiri. Ya. Pasukan darat ini ada TNI, Polri, tadi saya sampaikan, ada Manggala Agni, BPBD, BNPB, Masyarakat Beliapi. Ini harus bersama-sama berkolaborasi di bawah untuk penyelesaian. Ada beberapa kasus yang masuk ke kami. Tadi untuk proses pidananya seluruh Indonesia ada sekitar 42, ya. 3 diantaranya Jambi. Saya belum bisa sampaikan, nanti saya minta Dirjen Kepolisian untuk menyampaikan. Tadi saya sudah sampaikan juga pada Pak Kajati untuk berkolaborasi. Tapi pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya, tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Yang besar kecil akan kita tindak secara tegas, ya. Dan tentu sekali lagi supaya ada efek kepada para pelaku. Dampak karhutla membuat kabut asap di kota Jambi terpantau sangat pekat sehingga memperburuk jarak pandang dan kesehatan masyarakat. Data Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat, luas lahan terbakar sejak Januari hingga 25 Agustus 2026 telah mencapai 916,26 hektar. Wilayah terparah berada di Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Moro Jambi, dan disusul Kabupaten Merangin. Dari Kota Jambi, Tim Liputan Sloko.id.